kalau imam membaca di tengah-tengah ayat itu karena sudah diawali dengan Bismillah di Al-Fatihah, maka tinggal dilanjutkan saja. Bismillahnya langsung dibaca saja ayatnya kalau jadi imam. Koreksi bagi kita, termasuk juga ini Kak Sukirno atau bagian masjid sekalian begitu ya, maksudnya agar disampaikan ketika imam di awal itu mengatakan sawu sufufakum, kalau yang imam itu Kiai Sukron, nggak ada anak putra anak putri yang mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang imam itu adalah anak kelas 6 atau atas kelas 5, itu menjadi perlombaan. Baik yang putra ataupun yang putri mengatakan keras-kerasan sami'na wa ata'na. Ini nggak ada tradisi seperti ini. Jadi sami'na wa ata'na itu diungkapkan dalam katakanlah event-event yang lain. Sementara di dalam sholat ketika imam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat, itu sudah nggak perlu mengatakan sami'na wa ata'na, apalagi yang belakang itu putri. Jadi berlomba-lomba. Kenapa? Karena yang jadi imam adalah temannya atau orang yang mendapatkan perhatian dari dirinya. Saya kira perlu diwasi begitu. Tidak perlu mengatakan sami'na wa ata'na sekencang itu. Coba perhatikan di Masjid Nabawi, di Masjid di Haram ketika imam nggak ada begitu. Jadi ya sami'na wa ata'na itu boleh kita katakan dalam kondisi-kondisi yang lain lah. Karena menurut saya sudah keluar dari nilai keikhlasan yang sebenarnya. Justru ketika mengatakan sami'na wa ata'na ada tujuan yang lain dari mereka itu. Ya walaupun tujuannya bisa jadi tidak negatif kan, seperti itu. Hanya saya merasa risih begitu. Saya itu sama. Justru saya kenapa sufufakum wa tadilu, biar anak-anak nggak sami'na wa ata'na. Saya biasanya saya kayak gitu. Saya nggak sempurnakan. Kalau disempurnakan mereka jawab. Ya, kalau disempurnakan minta mamis sholat itu sami'na wa ata'na. Tapi kalau sawu sufufakum wa tadilu, nggak ada sami'na. Anak-anak enggak. Tapi kalau saya yang imam, nggak ada yang mengatakan sami'na wa ata'na. Karena Kiai yang imam, nggak ada yang mengatakan sami'na wa ata'na. Itu yang Kak Andika kalau imam di awal itu mengatakan sawu sufufakum atau tidak? Iya. Terus anak-anaknya mengatakan sami'na wa ata'na atau tidak? Enggak kan. Jadi saya perhatikan itu. Kalau saya jadi imam, kalau nggak percaya boleh nanti kita buktikan dengan sholat asar semua hari. Coba Ustaz, coba sempurnakan. Sawu sufufakum. Udah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na gitu. Tapi kalau saya yang perhatikan, maksudnya mereka mengatakan sami'na wa ata'na itu, ya bisa jadi kesimpulan saya salah, itu ketika yang menjadi imam adalah teman-teman mereka utamanya, bukan kita begitu. Walaupun kayak Agus mengatakan sawu sufufakum tentang sholat begitu kan, paling hanya di depan dan lirih. Yang belakang itu tidak akan berlomba-lomba membaca sami'na wa ata'na. Jadi saya kira Naam kan ya, begitu kan ya? Iya. Jadi dari belakang itu berlomba-lomba membaca sami'na wa ata'na. Jadi kelihatannya ingin mendukung temannya yang menjadi imam dan seterusnya. Jadi saya kira ini tidak perlu. Jadi pernyataan imam yang menyatakan sawu sufufakum, atau saya kadang kalau sholat Jumat itu bacanya sawu sufufakum. Ada yang fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Ada yang mengatakan min iqamatis sholat. Kalau saya biasa mengatakan kalau di Jumat itu sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum gitu.
Karena itu ada hadisnya. Jadi sawu sufufakum, ya kan? Wala tahtalifu fatahhtalifa qulubukum. Jangan sampai barisannya itu tidak sama, acak-acakan. Karena dengan barisan yang seperti itu bisa jadi hati kita juga sama. Jadi pengalaman saya menjadi imam di sini ketika sawu sufufakum tidak ada yang mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang menjadi imam itulah teman-temannya kelas 5, kelas 6, kemudian disambut dengan teriakan sami'na wa ata'na, seolah-olah mereka sedang dibaiat. Kan kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini beberapa apa ya? Pelurusan begitu ya. Artinya evaluasi dari amaliyah kita yang terkadang ya bukannya tidak boleh tapi kurang tepat begitu. Bukannya tidak boleh tapi kurang tepat. Karena kalau hal ini terus dibiarkan, takutnya nanti seperti santri-santri Az-Zaitun, begitu kan, yang inovasinya itu terlalu jauh begitu kan, sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing. Apa yang ada panduannya kita ikuti, apa yang tidak ada silakan dilihat kemaslahatannya. Saya kira kalau di kita ya lebih maslahat sudah langsung siap siaga masing-masing begitu kan, tanpa kemudian mengucapkan sami'na wa ata'na. Evaluasi seperti ini. Yang kedua, evaluasi saya bukan kenapa nggak mengikutin apa yang bukan yang dulu doa itu, kenapa Ya. saya masih ketika duduk begini orang ambil sedang gini kayaknya kurang pantas gitu ya, kelihatannya dia wow. Itu bayangan saya itu, tapi salah nggak bayang gitu ya. Kan bagian daripada sikap atau posisi berdoa kepada Allah Subhanahu tradisi saya wa Ta'ala. Karena Ya, tapi Indonesia kenapa baru sekarang ya tenarnya kayak gitu? Kalau ini maksudnya kenapa disiagakan julusud doa? Karena anak-anak itu tidak konsentrasi dalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pernah menegur sahabat yang ketika berdoa itu masih main batu gitu kan. Jadi itu ditegur oleh Nabi. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah berdoa dengan khusyuk. Jadi sikap atau jurus doa seperti itu kira-kira lebih memantapkan diri bagi kita ketika bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita ya Allah, kira-kira begini bagaimana? Sombong sekali ya. Dan saya kira yang paling tepat itu ya justru doa seperti itu di zaman Nabi, karena kan pakai ini dulu zaman Nabi kan ininya lantainya masih menggunakan lantai pasir tanah. Kalau ngedeprok ya akan maksudnya kotor semua pakaian kita. Walaupun sekarang sudah lantai. Ya sebetulnya duduk seperti ini juga tidak masalah, asal khusyuk ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada yang tidur, ada yang ngelamun, ada yang garuk-garuk, ada yang pijit-pijitan kan. Lagi doa ada yang pijitan, Masya Allah. Gantian. Kira bisa dilakukan pasca berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira mungkin bagian takmir mengingatkan yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Kecil tapi kemudian menjadi manfaat yang luar biasa. Untuk ihtimam ternyata ya, ihtimam doa supaya konsentrasi doa lebih lagi. Kalau yang tadi Kiai Syukron yang bilang diawali dengan basmalah. Kalau kan ayatnya memang juga wa idza qira'al Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'in. Itu kalau memang di tengah-tengah ayat. Bahkan kalau tidak salah di kitab At-Tibyan itu disampaikan kalau imam membaca di tengah-tengah ayat itu karena sudah diawali dengan bismillah di Al-Fatihah, maka kita dilanjutkan saja bismillahnya langsung dibaca saja ayatnya kalau jadi imam. Tetapi kalau di awal pembacaan itu baca Al-Quran atau baca Al-Quran itu di luar sholat, bismillah juga di luar sholat kalau diawali.
kalau diawali. Tapi kalau sudah diawali dengan Bismillah juga, diawali di Al-Fatihah. Contoh awal mula Al-Fatihah kita baca sebelum baca ayat. Nah, itu tidak usah lagi nanti baca Bismillah. Nah, kemudian ada juga di kitab itu, barang siapa yang mau menghatamkan Al-Quran, kemudian tapi di setiap kali masuk di awal surah tidak membaca Bismillah, maka kata Imam Syafi'i katanya itu dia tidak menghatamkan Al-Quran katanya. Kalau contoh masuk surah Al-Imran langsung alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tanpa basmalah, itu katanya tidak menghatamkan Al-Quran. Seperti itu. Nah, karena dia tidak membaca Bismillah. Karena di Al-Quran sendiri sudah tertulis Bismillah katanya. Nah, adapun juga tadi di awal kenapa itu Bismillah, dalam kitab lain itu ba itu katanya bermakna al-insaq. Al-insaq itu artinya menempel atau menyatu. Nah, katanya itu kalau kita baca Bismillah itu antara seorang makhluk dan seorang sang khalik itu menyatu akan hatinya, supaya ketika dia baca Al-Quran dia tidak kemana-mana pikirannya. Makanya kalau baca Al-Quran itu lebih baiknya bin nazar daripada bil ala zahri qalbin atau bil ghaib. Itu katanya lebih baik. Makanya saya kalau hataman Quran itu biasanya bin nazar juga bil ghaib juga. Nah, kemudian juga kenapa huruf ba itu diawali dengan huruf ba, ternyata segala sesuatu yang ada di bumi ini diawali dengan ba tersebut. Salah satu sebabnya adalah yang ada titiknya itu. Karena diawali dengan titik itulah Allah Subhanahu wa taala dimulai dari titik itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala makanya kalau bila ada logika katanya, kalau kita mau nulis satu pasti dimulai dari titik katanya. Kalau kita mau nulis dua pasti dari titik. Itulah Allah Subhanahu wa taala katanya. Itu salah satu ada penafsiran gitu ya. Jadi betul ada di huruf ba ya, baru asal istilahnya, dan huruf ba-nya disempurnakan lagi ada pada titiknya. Inilah yang disebut dengan nuqtatul hidayah, bahwa segala sesuatu yang wujud bukan hanya Al-Quran itu dimulai dari titik. Dan titik itu juga kan melambangkan tentang tauhid ya, tentang segala sesuatu itu berasal dari yang Maha Esa, yaitu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sebetulnya hikmah-hikmah kalau mau digali terkait dengan basmalah. Ada ulama yang mengatakan Bismillah itu, coba lihat hurufnya atau kalimatnya ada berapa? Ada 4 ya. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa setan ketika dibacakan basmalah itu kabur? Karena keempat kalimat itu katanya akan menjaga kita dari depan, samping kanan, belakang, dan samping kiri. Kalau begitu, bagaimana Ustaz? Kan arah itu masih ada yang kosong. Kalau arah depan, belakang, kanan, dan kiri terbentengi dengan Bismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu masih ada 2, yaitu dari atas bawah. Jadi setan bisa dong dari atas, atau setan bisa dari bawah. Jadi para ulama lagi-lagi mereka berkata setan tidak berani dari arah atas. Kenapa? Karena di arah atas itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian setan juga tidak mau dari bawah. Kenapa? Karena yang dari bawah itu hina. Begitu. Kesombongannya aja. Di atas dia takut, bawah nggak mau begitu kan. Gengsi maksudnya. Pengaruhnya ta'awud apa itu? Apa? Kalau sudah bismillah aja sudah merasakan sudah dilindungi dari setan. Ta'awud apa? Manfaat ta'awud. Ta'awud itu kan dibaca lebih dulu daripada bismillah. Kan ta'awud itu kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah ya. Ta'awud ini juga termasuk yang ada di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Disempurnakan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuatu yang sudah baik kemudian ditambah lagi kebaikannya agar semakin rapat perlindungannya dari Allah Subhanahu. Kenapa?
awal dibaca itu wajib. Ada yang mengatakan ketika berpegang pada tadi apa yang Al-Qur'an fastaiz billah, ada yang mengatakan bahwa itu apa lil wujub begitu, berarti wajib dibaca. Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa itu bukan lil wujub, di atas bagian daripada fadilah, kesunahan dan seterusnya begitu ya. Jadi maksudnya kalau kita mau menerapkan ajaran agama dengan sempurna, ya mungkin kita tidak bisa, tapi paling tidak kita berusaha mana yang sudah diajarkan itu kita ikuti agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah apa taklim kita, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini jadi kata apa ya? Istihlal itu maknanya itu umumnya. Bilal. Iftitah Itu satu kata ya. Dari istiqaq yang apa? Jadi dari situ nanti bisa muncul beristihlal secara umum maknanya iftitah. Tapi kalau lagi diperas lagi istihlal itu tadi maknanya awal bukain itu kita mengulas ya apa yang sudah disampaikan oleh Kiai agar nanti dilanjutkan oleh Kiai tafsir surat Al-Fatihah dan seterusnya. Saya kira cukup ya.